belum juga menemukan sebuah kepastian hukum yang jelas. Kini lanjutan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Dito Mahendra tengah diwarnai oleh sebuah cobaan lain yang saat ini tengah menerpa Nikita. Semenjak ditahan di rutan kelas 2B Serang pada 25 Oktober lalu, sebagaimana diberitakan, aktris yang kerap disapa dengan panggilan Nyai itu sempat dilarikan ke rumah sakit pada 5 November 2022 lalu akibat penyakit syaraf terjepit yang kembali kambuh. Seolah tidak menunjukkan hasil yang begitu signifikan dan kian memburuk. Kemarin janda 3 anak itu pun kembali menjalani pengobatan berupa terapi sebagai bentuk upaya penyembuhan lantaran diketahui Nikita belakangan ini sering merasakan nyeri hingga kesulitan menengok ke arah kiri. Lantas, seperti apakah hasil serta update kondisi Nikita pasca jalani terapi pada lehernya itu? Bunda Niki, sehat Bun? Bunda, sejak kapan jadi Bunda? Jangan sampai dalam ya. Iya, bisa jalan. Bapak, jangan ganggu. Ini jalan. Ya. Tangkap jadi dokter. Ini tulang keberapa? Tulang punggung. Tulang punggung aku kelebihan 1. Iya, kelebihan. Enggak pemeriksaan tapi terapi. Kalau dokternya itu adanya nanti hari Kamis kalau nggak Sabtu yang bakal jelasin CT scan yang dipegang Bang Haji gitu. Leherku nggak bisa belok ke sini karena ternyata ada tulang tumbuh ya Kak. Ada tulang tumbuh. Iya karena pengapuran itu. Apa sih tadi Kak ngomong? Nanti aja dokter yang menjelaskan ya. Yang pasti ini kita hari ini melakukan terapi untuk biar lebih nyaman dengan apa yang dirasakan di tulang leher sampai ke pinggang gitu aja ya. Sakit kan memang biasanya harusnya terapi seminggu sekali, tapi kan ini udah mau 2 bulan nggak terapi, cuman ditahan aja sakitnya. Cuman yang sekarang udah nggak itu, soalnya tiap malam tuh pasti keringet dingin, nggak bisa tidur gitu. Ya pokoknya biar sakit juga aku mah tetap ke persidangan intinya. Kondisinya yang pasti nih kita sedang tidak baik-baik aja kesehatannya, karena kan memang harus dilakukan terapi. Akhirnya dijadwalkan kalau nggak salah seminggu 3 kali. Biar nyeri yang kita rasakan sedikit berkurang. Alhamdulillah di rumah sakit Serang ini ada alat untuk kita melakukan terapi. Saya nggak ketemu dokternya karena dokternya udah keburu pulang. Mungkin kita juga telat datangnya ke sini. Mungkin di kunjungan berikutnya baru dokter menjelaskan. Tetapi sekilas dari perawat yang ada di sini menjelaskan kalau memang kita wajar kalau merasa nyeri. Dari hasil ronsennya dijelaskan. Ya kalau bisa sebetulnya kalau dia sebetulnya kan sakitnya udah lama ya. Kalau dia nggak skip, nggak ada masalah ini, mungkin nggak sesakit ini karena dia berhenti terapinya makanya sakit. Bahkan kalau nggak salah tadi suster bilang atau dokter bilang ada tulang tumbuh lagi di lehernya karena yang lama udah keropos kan tulang terus berkembang atau apa, saya takut salah ngomong ya. Yang pasti tadi ada ditunjukin ini ada tulang tumbuh baru di lehernya gitu. Nyeri, kalau nyerinya itu mungkin kalau pas menjelang tidur kan dia udah nggak beraktivitas baru berasa banget ngilu sama nyeri. Kalau saya kan tahu diri ya, maksudnya tahu diri gimana nih, kita kan dalam keadaan sakit, perlu diterapi, tentu kan ada administrasi yang harus saya dan Bang Haji selesaikan sebagai perwakilan dari keluarga Nikita. Terima kasih untuk bapak-bapak di Rutan Serang ini, cepat sekali, cepat tanggap lah gitu, memang ada tahanannya yang perlu diobatin ya, mereka gercep gitu, ngomongnya itu gercep ya, mereka bertindak cepat sekali untuk memberikan haknya Nikita berobat. Kan kemarin kalian dengar sendiri Nikita kan bilang hari ini ada jadwal terapi gitu. Saya nggak usah disuruh lah, kan Nikita juga kan nggak pegang telepon di tahanan ya, jadi saya dari tadi pagi siapa yang ngikutin saya? Kamu ya? Kan saya udah ada standby di sini dari pagi kan, ditelepon dari rumah sakit. Nikita akan datang ya, kita kesini sama Bang Haji. Konflik yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra memang kerap menimbulkan banyaknya drama
hingga tabir baru yang kerap menghambat penyelesaian masalah yang dialami oleh keduanya. Bersamaan dengan upaya terapi yang tengah dijalani oleh Nikita, segelintir harapan akan keringanan hukum yang diinginkan oleh pihak Nikita pun sempat terucap, sebagaimana Nikita yang memang tengah memperjuangkan keadilannya sebagai terlapor atas kasus pencemaran nama baik. Namun di balik usaha yang tengah gencar dilakukan oleh pihak Nikita, nyatanya sebuah hambatan lain justru datang lantaran adanya penundaan sidang akibat ketidakhadiran Dito Mahendra yang diketahui sedang mengidap penyakit demam berdarah. Lantas, seperti apakah komentar Fitri Salhuteru serta Aji Pujianto dalam melihat perkembangan kasus Nikita yang landai akibat Dito Mahendra yang kembali mangkir dalam pemanggilan sidang yang ia laporkan itu? Nggak datang, ya kan katanya sakit. Ini kan kalian ke Serang nih ya, ke Serang jauh loh. Kalian boleh datang ke Pondok Indah juga. Tanya sama rumah sakit Pondok Indah, apakah benar ada saudara DM dirawat di sana. Tahu-tahu dari kalian, dari Pak Hakim kemarin dibacakan kan, perlu dirawat entah sampai kapan, kalau nggak salah nggak disebutin tanggalnya. Dirawatnya kalau nggak salah dari tanggal 11. Pengalaman saya kan pernah kena DB ya. Rasanya kalau dari tanggal 11 sampai hari Kamis besok itu lagi puncak-puncaknya malah. Menurut saya kan pernah kena DB tuh tahun lalu. Tapi ya mudah-mudahan aja saudara DM segera sembuh biar bisa datang ke sana sini. Saya sama Bang Haji juga kecewa. Iya. Jangankan sangat Nikita. Kecewa. Apalagi Nikita, saya sama Bang Haji yang menemani Nikita di sini udah pasti kecewa, apalagi ya, ada dia. indikasi, karena ada indikasi unsur kesengajaan supaya ini berlarut kan itu. Jika nanti hari Kamis si D tidak datang, akan Saya masih meyakini hari Kamis saudara yang melaporkannya kita akan datang beserta 3 saksinya, kalau nggak salah gitu ya. Iya. Harus datang semua kan, Harus datang semua. saksi-saksinya. Nah, kalau misalnya nggak datang, ya saya serahkan lagi ke aparat hukum, penegak hukum, masih layak nggak diterusin ini kasusnya Nikita gitu. Aku mau dibilang kelihatan happy aja, dibilangnya katanya menderita. Nggak, ya harus gimana, ya harus happy. Ini kan bukan masalah besar ya, bukan penjahat, bukan teroris, bukan narkoba, ya happy aja lah. Kita ini berharap satu, kita berharap you menanggapi semua persoalan ini dan berstatement di media dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian perbuat. Niki sudah menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Dan Niki sudah menunjukkan dia sebagai warga negara yang baik, dia mematuhi segala bentuk apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Semua dia jalankan, dia penuhi panggilan apapun dia, tahapan-tahapannya semua. Nah sekarang tinggal bagaimana pelapor bertanggung jawab. Jangan melakukan pembiaran seperti ini. Ini namanya pelecehan terhadap lembaga negara.